Shalom, kami menyambut saudara dan juga Anda sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di GBI Bethel. Kami berdoa agar Anda dalam kondisi yang sehat dan juga dalam lindungan Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ataupun Anda yang memerlukan dukungan doa, silakan mengirimkan komentar melalui kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kalau Tuhan Yesus telah menyertai kami. Kami sementara akan mengikuti ibadah ini, sertai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kami Tuhan, kami naikkan hanya untuk-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, bahwa sampai detik ini, kami masih ada. Bukan karena kuat kami, namun karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Untuk itu biarkanlah kami mempersembahkan pujian ini dari hati kami. Kami bersyukur Tuhan.
Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dan untuk hal itu, mari kita sama-sama deklarasikan. Mari kita sama-sama sorakan bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Mari kita bersorak-sorai, kita angkat suara kita. Bagi Dia, Raja di atas segala raja, sama-sama kita nyanyikan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Sama-sama melangkah. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Sama-sama bertepuk tangan dan kepala kita, come on. Sama-sama sorakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, Engkau kudus dan mulia. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Sama-sama angkat tangan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Dan semua bibir akan menyatakan kebesaran-Mu, Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa, kuasa-Mu tak terbatas. Inilah kami Tuhan, umat-Mu, menyatakan kebesaran-Mu. Mari kita sama-sama katakan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima kita menari untuk Tuhan sama-sama. Pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah. Sama-sama kita angkat tangan kita, kita angkat suara kita lagi. Bagi Dia yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang lebih lagi untuk Tuhan. Mari kita sama-sama angkat suara kita lebih lagi. Mari kita sorakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, amin. Mari kita besarkan nama Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemuliaan-Nya besar, tiada terkira.
persilakan Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita ambil waktu sejenak untuk menikmati hadirat-Nya di tempat ini melingkupi kami semua. Inilah iman kami, Tuhan. Hadapi
Bapak, kami mengucap syukur kalau kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman, kau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Jessica Abraham bisa kembali mengajak saudara untuk beribadah di dalam ibadah online hari ini. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya berdoa agar firman ini menguatkan setiap kita. Dan bukan hanya menguatkan tetapi juga mendorong setiap kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hari ini judul dari khotbah yang akan saya sampaikan adalah lumbung yang baik bagi tuaian yang besar. Sebelumnya saya akan bacakan dari firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Kalau saya boleh bertanya kepada saudara, menurut saudara apakah pandemi membuat gereja Tuhan bertambah atau berkurang? Apakah pandemi yang kita rasakan hampir selama 2 tahun yang memindahkan atau membuat tembok-tembok gereja menjadi tidak kelihatan karena ibadah sekarang sama seperti yang saudara sedang lakukan, bisa dilakukan di mana saja. Saya tidak tahu saudara ada di mana, mungkin ada di rumah, mungkin ada di mobil, mungkin sedang ada di taman atau di mana, saya tidak tahu. Tapi pada intinya adalah ibadah ternyata sekarang bisa dilakukan juga secara online. Dan berdasarkan pengamatan yang saya lihat, ternyata memang ada orang-orang yang jadi tidak ke gereja karena tidak nyaman dengan ibadah online. Namun di sisi lain ada begitu banyak orang yang sebelumnya bukan pengikut Kristus, tidak mengenal siapa Yesus, yang kemudian bisa mendengar, bahkan dia merasa diubahkan hidupnya melalui ibadah-ibadah yang dilakukan secara online. Karena itu saya boleh sampaikan bahwa akhir-akhir ini ada begitu banyak pergerakan yang luar biasa yang Tuhan sedang lakukan. Bahkan ada begitu banyak orang yang sekarang menjadi orang Kristen dan ketika ditanya, kenapa kamu bisa jadi pengikut Kristus? Kenapa kamu bisa percaya? Jawaban mereka adalah karena mereka bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Ada begitu banyak teman-teman yang saya tahu bertemu dengan Yesus lewat penglihatan, lewat mimpi, dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Orang-orang ini dijamah oleh Tuhan sehingga mereka menyadari dosa yang begitu banyak, menyadari bahwa dirinya membutuhkan Tuhan. Bahkan menarik, rata-rata ketika ditanya, kamu tahu itu Tuhan dari mana? Kamu tahu itu Yesus dari mana? Rata-rata semua jawabnya, saya tahu aja itu Yesus. Ada yang bilang melihat tanda paku di tangannya. Ada yang bilang melihat orang dengan jubah putih, matanya bersinar, wajahnya bersinar. Dan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu perkataan Yesus. Saya percaya mereka betul-betul bertemu dengan Tuhan. Dan buktinya adalah mereka dijamah Tuhan, menyadari dosanya, mereka ingin bertobat. Bahkan saat ini mulai mencari komunitas. Memang ada orang-orang yang asalnya sudah mengikuti Yesus, tapi di zaman pandemi malah jadi males. Hati-hati saudara, jangan sampai kita menggenapi firman Tuhan yang mengatakan bahwa yang terdahulu menjadi yang terkemudian dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Karena itu kita lihat
Betapa tuaian begitu banyak, betapa orang-orang ingin untuk mengenal Tuhan Yesus dengan lebih lagi. Jiwa-jiwa ladang kita lihat sudah menguning, siap untuk dituai. Karena itulah penting buat kita, orang yang percaya perlu mempersiapkan diri. Kita harus menjadi wadah, menjadi lumbung yang baik bagi tuaian yang besar. Sehingga orang-orang ini bukan hanya dijangkau, tetapi juga dimuridkan untuk menjadi seperti Kristus. Saya lihat di dalam firman Tuhan, ledakan penuaian yang besar seperti ini pernah terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Tentu saat kita baca, mereka juga awalnya mengalami permasalahan. Karena sesuatu yang asalnya mungkin tidak terlalu besar ketika ditambah dengan orang yang percaya makin hari makin banyak. Ada masalah yang terjadi. Ada hal-hal yang terjadi yang dicatat di dalam firman Tuhan. Kalau kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama dikatakan ada sungut-sungut di antara jemaat yang saat ini mulai beragam sifatnya, backgroundnya, permasalahan yang dibawa. Saya akan bacakan di dalam Kisah Rasul 6 ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid bertambah banyak, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jika dibiarkan, tentu hal ini menjadi sesuatu yang tidak baik, bahkan bisa menimbulkan perpecahan. Dan hari ini kita akan melihat ada 3 hal yang dilakukan oleh jemaat di gereja mula-mula untuk mereka bisa mempersiapkan diri menjadi lumbung yang baik bagi tuaian yang banyak. Bagaimana jemaat mula-mula mengatasi permasalahan tersebut sehingga penuaian jiwa yang mereka alami dan mereka jangkau dapat didewasakan dengan baik. Saya lihat yang pertama adalah mereka menyadari bahwa mereka harus menjadi jemaat yang melayani. Saya bacakan ayat firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 6 ayat 2-4. Dikatakan, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Di dalam jemaat yang mula-mula ternyata rasul-rasul awalnya 12 murid karena Yudas diganti oleh Matias. 12 murid ini mengusahakan semuanya. Sehingga ketika orang bertambah banyak, pelayanan mereka menjadi tidak excellent lagi. Tapi di sisi lain, penggalian firman itu juga menjadi terganggu karena mereka sibuk untuk melakukan pelayanan yang disebut sebagai pelayanan meja. Dan ini tentunya sesuatu hal yang tidak baik. Kalau kita lihat di dalam gereja kita sendiri atau di dalam komunitas kita sendiri, terkadang ada juga orang-orang yang jadi tidak merasa puas karena ada hal-hal yang mungkin ada pelayanan yang kurang excellent, atau mungkin ada penggalian firman yang jadi tidak fokus karena para gembala atau para pemimpin begitu sibuk melayani hal-hal yang teknis. Saya mungkin bisa lihat dan mau mengajak saudara untuk merenungkan ini. Mungkin pertanyaannya adalah terletak dalam bagaimana kita melihat gereja. Apakah saudara melihat gereja sebagai kapal pesiar ataukah sebagai kapal tempur? Kalau saudara melihat gereja atau komunitas kita sebagai kapal pesiar, tentu kita maunya selalu untuk dilayani. Karena dalam kapal pesiar semua orang datang karena kenyamanannya. Mau dilayani makan, dikasih entertainment, dikasih hal-hal yang baik, bonus misalkan. Semua dilakukan untuk kepuasan sendiri. Tapi beda kalau kita melihat gereja sebagai kapal tempur. Karena kalau kita pergi ke kapal tempur, kita tahu bahwa kita ini datang untuk berperang.
Sehingga semua harus berfungsi sesuai dengan bagiannya. Ada orang yang mungkin mengatur nahkoda, ada orang yang mungkin mengatur perbekalan, ada orang yang mengatur atau melihat peta, melihat arah angin, ada orang yang bersiap di tempat senjata. Tetapi intinya adalah semua orang berfungsi sesuai dengan bagiannya. Gereja tidak boleh dilihat sebagai kapal pesiar, tetapi harus dilihat sebagai kapal tempur. Gereja adalah tubuh Kristus di mana setiap anggota bukan tidak ada fungsinya, tetapi semua memiliki fungsi, dan agar tubuh bekerja dengan baik, semua fungsinya harus dilakukan dengan baik juga. Artinya tidak boleh anggota jemaat hanya mengandalkan pendeta saja, tetapi semua orang harus belajar sadar untuk melayani. Ini adalah teladan Tuhan Yesus. Karena itu ketika Yesus datang, Yesus berkata, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya lihat Tuhan Yesus menjadi tempat yang sangat baik untuk orang datang yang berdosa jadi bertobat, yang bertobat didewasakan karena Yesus adalah orang yang melayani. Dan kalau gereja juga melayani, semua anggota jemaatnya menyadari bahwa pelayanan bukan hanya untuk gembala, bukan hanya untuk pekerja, bukan hanya untuk pengurus, tapi untuk semua orang. Maka tuayan yang datang ke dalam lumbung gereja itu bisa dilayani dan didewasakan dengan baik. Kalau ada satu orang melayani 3 orang, kemudian 3 orang itu melayani 3 orang yang lain, lalu 3 orang yang dilayani itu melakukannya lagi. Bukankah pada akhirnya semua orang akan merasakan kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupannya? Tentu saja. Karena itu saya mau menantang setiap dari kita, saudara yang mendengar khotbah ini, kalau belum melayani, mari kita bersama-sama belajar untuk melayani. Seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan kalau kita melayani, bukan hanya orang-orang diberkati, tetapi kita sendiri secara rohani akan bertumbuh. Saya sering dengar ada orang bilang, aduh saya kayaknya gak bertumbuh di gereja A atau di gereja B. Wah rasanya khotbahnya gitu-gitu aja, kayaknya gak dapet apa-apa. Waktu saya tanya, sudah melayani belum? Jawabannya belum. Saya hanya jemaat setia. Baik saudara menjadi jemaat setia, tetapi alangkah lebih baiknya lagi kalau saudara melayani. Karena ketika kita melayani, kita fokus untuk melayani orang, melayani Tuhan, kita secara kerohanian akan bertumbuh. Kita tidak fokus sama diri kita sendiri lagi, tapi kita mau berkorban untuk mereka. Mari kita melayani sehingga tuayan yang datang bisa digembalakan dengan baik. Hal kedua yang dilakukan oleh jemaat mula-mula bukan hanya mereka menjadi jemaat yang melayani, tetapi mereka menjadi jemaat yang beriman dan penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 6 ayat yang kelima dikatakan usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat itu. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Saya lihat ternyata selain melayani, jemaat di gereja mula-mula adalah jemaat yang beriman dan penuh dengan Roh Kudus. Dengan demikian, pelayanannya itu bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk ambisi pribadi, tetapi mereka melayani didasari dengan buah-buah Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Ini berbicara soal karakter Kristus. Dan tentu ketika ada orang-orang baru, petobat-petobat baru datang ke gereja kita, ketika mereka dilayani dan pelayanan yang kita berikan adalah pelayanan yang didasari oleh iman, oleh kepenuhan dari Roh Kudus, dampaknya akan berbeda, saudara. Saya pernah dengar ada satu cerita menyedihkan buat saya. Ada satu orang yang
sudah lama tidak pernah ke gereja, kecewa, tapi akhirnya bertemu kembali dengan Kristus, datang ke gereja untuk pertama kali. Dan apa yang terjadi? Dia cerita ada usher, kita tahu ya di gereja itu ada orang-orang yang menyambut tamu yang baru, malah berebut untuk memberikan konsumsi. Mereka malah saling ingin cepet-cepetan untuk kasih konsumsi sehingga tidak elok kelihatannya. Bahkan orang ini bilang, aduh kok di gereja kayak gini ya. Kita prihatin dengan kejadian itu karena itu kita ingatkan pada diri kita sendiri. Ketika kita melayani kita harus penuh dengan iman, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Sehingga setiap pelayanan yang diberikan bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan Yesus. Jangan sampai loh ada orang yang kembali berkata seperti Mahatma Gandhi pernah bilang, I like your Christ. Saya suka Kristusmu. But I don't like your Christians. Tapi saya nggak suka orang-orang Kristen. Karena ternyata apa yang disampaikan oleh Kristus 100%, 180 derajat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang Kristen. Saya melihat salah satu pelayan yang dipilih oleh gereja mula-mula namanya adalah Stefanus. Dan dia adalah orang yang melayani dengan giat. Bahkan dia berkorban menjadi martir yang pertama. Bahkan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Kisah Rasul 7 ayat 60, ini kata-kata yang dia ucapkan ketika dia dibunuh di Rajam Batu. Dia bilang, Tuhan janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Luar biasa, ini seperti perkataan Tuhan Yesus ketika dia ada di salib. Dengan penuh iman, dengan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dia menjadi saksi buat banyak orang yang ada. Bahkan kita tahu darah seorang martir ini menjadi benih bagi gereja. Saat itu ada seorang yang namanya Saulus yang melihat bagaimana Stefanus dirajam batu. Tetapi Saulus melihat Stefanus penuh dengan Roh Kudus, beriman, melayani. Dan saya percaya ini menjadi satu kesaksian yang membuat dia terkagum atau bingung. Mari hari ini kita juga harus terus beriman, penuh dengan Roh Kudus. Dan kita ketika kita hidup melayani, kita menjadi teladan. Kita memancarkan kasih Kristus sehingga kita menjadi wadah yang baik untuk tuayan yang datang kepada gereja dan komunitas kita. Dan yang terakhir, bukan hanya melayani, bukan hanya penuh dengan Roh Kudus dan beriman. Saya lihat gereja mula-mula bisa menampung tuayan yang begitu banyak karena mereka menjadi jemaat yang berdoa. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 berkata, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Saya percaya agar gereja dapat menjadi lumbung yang baik bagi tuayan jiwa-jiwa. Selain yang tadi kita sudah bahas, ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh gereja. Kita melihat ternyata gereja itu bukan hanya sekedar masalah teknis, masalah skill, masalah karakter. Tetapi gereja juga harus dipenuhi dengan kuasa ilahi. Bagaimana kita mendapatkannya? Lewat kepenuhan Roh Kudus dan juga lewat doa. Gereja harus dipenuhi dengan jemaat-jemaat yang berdoa. Karena doa merupakan kekuatan dari pelayanan gereja. Doa menyadarkan kita bahwa ayat tadi yang kita baca, kita adalah pekerja dan Tuhan adalah tuannya. Sehingga ketika kita menuai dan kita melihat, wah tuayannya banyak sekali. Kita perlu minta kekuatan oleh Tuhan. Sayangnya memang semakin hari gereja semakin canggih, gereja semakin sibuk sehingga yang lebih dipentingkan itu adalah hal-hal yang sifatnya teknis. Tentu itu tidak salah, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pujian penyembahan dengan choir, pakai sequencer, dengan kamera yang baik, lighting yang baik, itu semua bagus. Tetapi jangan sampai gereja kehilangan esensinya, yaitu penuaian jiwa-jiwa melalui doa.
Gereja harus berdoa, sebab tanpa doa gereja tidak memiliki kuasa. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu, kalau musuh kita adalah musuh yang bukan kelihatan, maka senjata kita juga harus senjata yang tidak kelihatan, yaitu doa. Di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh yang menunjukkan kehidupan berdoa dan bagaimana doa mereka bisa menyelamatkan atau bisa menjangkau orang-orang dan membuat mereka berbalik kepada Tuhan karena percaya. Kita lihat Abraham berdoa sehingga Lot yang harusnya hancur bersama dengan Sodom dan Gomora itu mendapatkan keselamatan karena Tuhan mengirim malaikat ke sana. Musa juga berdoa ketika Musa meminta agar Tuhan tidak memurkai bangsa Israel. Tuhan mengabulkan doanya. Ketika Musa mengangkat tangannya, kemenangan terjadi buat bangsa Israel. Yesus juga secara konsisten melayani, dia berdoa. Yesus, Allah sendiri, ketika dia menjelma menjadi manusia, dia tidak melupakan kehidupan doa. Karena Yesus tahu ada kekuatan di dalam doa. Paulus, rasul yang begitu luar biasa membangun banyak gereja. Bahkan meminta dukungan kepada jemaat untuk berdoa baginya dalam pelayanan. Saya melihat bahwa betul doa adalah senjata yang penting sekali agar kita bisa memenangkan jiwa. Ada satu perkataan yang saya suka dari seorang yang telah mengembalakan gereja selama lebih dari 60 tahun. Nama orang ini adalah Sidlow Baxter. Dia bilang, "Man may spurn our appeals, reject our message, oppose our arguments, despise our person, but they are helpless against our prayers." Artinya, orang mungkin mengabaikan permohonan kita, menolak pesan kita, melawan, mendebat argumen kita, bahkan menghina diri kita. Tetapi mereka tidak akan berdaya terhadap doa kita. Setiap gerakan, ada movement, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam sejarah selalu dimulai dengan doa. Pentakosta pertama ketika Roh Kudus turun, orang-orang murid-murid Yesus sedang berdoa dan Tuhan melawat dengan dahsyat. Di tahun 1906 di Los Angeles terjadi kebangkitan besar-besaran di Azusa Street. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada orang yang berkumpul berdoa minta Roh Kudus dicurahkan. Karena itu ada terjadi perubahan yang besar dalam hidup mereka. Orang-orang menerima, satu orang ras kulit putih menerima orang ras kulit hitam. Padahal pada saat itu terjadi perselisihan di antara mereka. Kita pernah dengar ada gerakan yang dilakukan oleh Tuhan di Korea. Yoido Church menjadi gereja terbesar di seluruh dunia. Mereka memulainya dengan prayer meeting, doa fajar jam 4:30. Selama 3 jam sehari minimal mereka berdoa dan Tuhan melawat. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Jemaat juga bertekun di dalam doa. Karena itu hari ini maukah kita belajar untuk berdoa? Berdoa bukan untuk diri kita sendiri, kemauan kita, keinginan kita, kerinduan kita. Tetapi maukah kita sama seperti Yesus. Ketika melihat orang banyak kita berbelas kasih. Kita berdoa buat mereka, meminta Tuhan memampukan kita, mengirimkan orang lebih banyak lagi untuk menjangkau orang-orang ini. Maukah kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa? Saya percaya ketika kita menjadi jemaat yang melayani, jemaat yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, dan menjadi jemaat yang berdoa, maka hasilnya ini yang akan dicapai. Kisah Rasul 6 ayat yang ke-7 berkata, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Mari
Kita sama-sama satukan hati, satukan tenaga, fokuskan untuk menuntaskan amanat agung. Karena Tuhan Yesus akan datang segera. Dan sebelum dia datang, berita Injil harus dibagikan. Sehingga setiap orang yang mendengar namanya akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bertekuk lutut. Tuaian begitu banyak. Jangan sampai kita hanya berpangku tangan, kita tidak terlibat. Tapi mari kita ikut apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus. Menjadikan bangsa murid-murid Tuhan Yesus, membaptis mereka, mengajar mereka. Sehingga semakin hari kita bersama-sama dengan mereka mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kiranya firman ini menguatkan setiap kita dan mendorong setiap dari kita untuk sama-sama terlibat di dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Amin. Saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarkan kami tidak menjadi orang percaya yang egois, tapi kami menjadi orang percaya yang juga rindu berbelas kasih seperti Kristus ketika melihat jiwa-jiwa. Kami tahu Tuhan, tuaian begitu banyak, ladang sudah kuning, siap untuk dituai. Pakai kami, gerejamu, jemaatmu, untuk menjadi lumbung yang baik bagi tuaian-tuaian untuk bisa datang. Dan biarkan Tuhan, Roh Kudus, Kau yang memateraikan firman-Mu, sehingga setiap dari kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan ini bertumbuh di dalam hati kami dan Tuhan yang selalu disenangkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri dan menutup ibadah kita ini di dalam doa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena pertolongan Tuhan, urapan Tuhan, jamahan-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Sepanjang kami mengikuti ibadah ini, meteraikanlah seluruh berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi orang-orang yang melakukan, melaksanakan kebenaran firman-Mu karena kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Sekarang kami memohon berkat Tuhan turun atas kami, turunlah atas kami sekalian berkat yang berasal dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dan karunia yang kekal dari Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan dan urapan baru dari Roh Kudus, mengalir atas setiap kami, membawa kemenangan, keberhasilan bagi setiap kami. Dan kami terima seluruh berkat-Mu itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, semua kita yang diberkati, mari katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.